Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah yang mana malam Ahad kali ini kita bisa berjumpa kembali, bisa saling bertatap muka dan bersilaturahim, menambahkan takwa kita serta memberikan inspirasi untuk termotivasi dalam mencintai ibadah kepada Allah. Kira-kira dalam hidup dan kehidupan kita yang tidak diatur Islam itu apa? Gak ada, semua diatur. Mau ke jamban diatur, kaki mana dulu yang harus masuk, keluar dari jamban mana dulu yang harus dilangkah, doanya apa, masuk masjid langkah mana dulu yang harus kita langkahin, keluar masjid, mau makan, mau jalan, mau naik kendaraan, subhanallah, semua itu diajarkan oleh Islam. Nah, dalam kesempatan ini karena kita yakin bahwa Islam itu adalah sistem yang paling tinggi, maka ada istilah namanya, kita tahulah, rukun Islam. Ini pelajaran SD, pelajaran SMP, pelajaran agama mesti itu yang dipelajarin dulu. Dari mana timbulnya rukun Islam? Rasulullah bilang, buniyal Islam ala khamsin. Syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa abduhu wa iqamas shalah wa itaiz zakah al hajj. Nah, jadi setelah zakat haji dalam hadis Rasul. Wassaumu Ramadan, baru yang kelima siam Ramadan. Kenapa para ulama menyusun rukun Islam haji itu terakhir? Pertimbangannya adalah karena kalau orang nggak punya duit nggak bisa berangkat haji. Sementara Ramadan puasa itu punya duit nggak punya duit bisa orang melakukan puasa. Maka untuk haji ada catatan bila mampu. Bila mampu dalam artian baik kesehatan, baik ekonomi, baik keamanan. Kalau itu memenuhi syarat maka wajiblah orang itu berangkat haji. Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, yang pertama, syahadata alla ilaha illallah. Nah, kita sering mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Sebetulnya pernyataan ini pernyataan apa sih? Disinilah akidah kita sebagai manusia, sebagai makhluk, adalah mengikatkan diri kita kepada Allah, tidak ada Tuhan, kita bersaksi, menyadari, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
maka tidak boleh ada sesembahan selain Allah. Disadari maupun tidak disadari, yang namanya kepercayaan harus hanya kepada Allah. La ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba Allah dan juga utusan Allah. Maka dua inilah yang dijadikan dasar, taraktu fikum amroini ma tamassaktum bihima lan tadilu abada. Aku tinggalkan dua perkara ini untuk manusia, dan apabila manusia memegang dua perkara ini dengan erat, maka dijamin tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi kalau kita kepingin sesat, ya jangan pakai Al-Quran. Kalau kepingin nggak sesat, peganglah Al-Quran dengan sunnah dengan kuat. Apa yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat ini, ibu-ibu sekalian? Maka ada istilah akidah uluhiyah. Ya. Uluhiyah itu adalah hanya Allah yang pantas, ya. Hanya Allah yang memang harus, hanya Allah yang memiliki hak untuk diilahkan. Gitu maksudnya. Diilahkan adalah sebagai sesembahan, sebagai sesuatu yang memiliki zat maha kuasa. Itu adalah uluhiyah, artinya sesembahan. Nah, pada saat kita melakukan penyembahan, kepercayaan yang disebut dengan sholat, itu harus karena Allah. Karena hanya Allah yang memiliki hak untuk disembah, untuk dipuji. Dan kita sebagai manusia jangan sekali-kali berpikir kepingin dipuji oleh manusia. Ya. Kalau masih ada pikiran kita ingin dipuji manusia, maka sedikit-sedikit harus kita latih. Kita nggak pantas dipuji. Yang wajib dan harus dipuji hanyalah Allah. Jadi kalau ada orang yang melecehkan kita, ada orang yang merendahkan kita, udah assalamualaikum, katakan begitu saja. Tidak perlu marah. Dan kita memang tidak punya hak untuk dipuji. Yang kedua, ya, akidah yang kedua di dalam syahadat ini adalah akidah rububiyah. Ya. Akidah rububiyah itu punya arti bahwa hanya Allah yang mampu menciptakan, membuat, dan memelihara alam jagat raya ini. Nah, kalau kita bicara tentang Rabbul Alamin, ya, kalau kita cerita tentang Rabbul Alamin, bagaimana Allah Maha Pencipta alam, kita akan cerita nanti bintang-bintang, kita akan cerita bumi dan langit diciptakan. Mari ibu-ibu, di penghujung acara ini kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama untuk menutup kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.